Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. A few moments later. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Segal. Saya mahasiswi dari Universitas Unair, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Teman-teman, kita mulai perjalanan panjang ini ya teman-teman, dengan sedikit nostalgia ke masa lalu. Pada tahun 1953, tahun itu Indonesia baru saja bangkit dari masa penjajahan dan semangat kemandirian serta menggembu-gembunya segala bidang, termasuk bidang ekonomi teman-teman. Nah, salah satu langkah penting waktu itu adalah mendirikan Bank Indonesia yang kemudian menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Jadi, BI resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 1953. Dia menggantikan di Bank, bank warisan kolonial Belanda. Teman-teman, tugasnya adalah jelas ya teman-teman, di sini menjadi pengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Tapi jangan bayangin teman-teman BI zaman dulu kayak sekarang ini ya, yang modern ini dan digital. Zaman itu tantangannya masih seputar menjaga peredaran uang agar tidak berlebihan. Di sini dia menjaga kepercayaan terhadap rupiah yang masih berbanget ya teman-teman, serta memastikan lembaga-lembaga keuangan nasional bisa tumbuh. Teman-teman, BI juga berperan sebagai bankir pemerintah, tempat negara menyimpan dan mengelola kas, serta sebagai lender-lender atau of last resort, penolong terakhir. Kalau bank-bank lain kebiasaan likuiditas. Teman-teman, seiring berjalannya waktu, ekonomi Indonesia makin berkembang. Sejak pada era 1970 sampai 1990-an, membawa banyak perubahan, pertumbuhan perbankan, masuknya investasi asing, dan munculnya krisis-krisis ekonomi yang menguncang Asia. BI juga di sini makin berperan ya teman-teman. Dia seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menetapkan kebijakan moneter. Namun di sisi lain ya teman-teman, peran BI juga makin berat ya, karena selain mengatur kebijakan moneter, BI juga mengawasi bank-bank dan mengatur sistem keuangan. Jadi teman-teman bayangin aja ya, di sini kalau satu lembaga harus mikir inflasi, suku bunga, kurs rupiah, atau sekaligus ngawasin ribuan bank dan lembaga keuangan, tentu aja itu berat ya teman-teman. Makanya di sini atau lama-lama munculnya kesadaran baru atau yang kita sebut sistem keuangan nasional butuh lembaga pengawasan yang lebih fokus kepada keuangan. Di sini juga BI tetap harus jaga kebijakan besar, tapi urusan pengawasan teknis dan pelindungan konsumen sebaiknya dipisahkan ya teman-teman. Dan inilah awal dari lahirnya ide pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut OJK. Jadi teman-teman, di sini lahirnya OJK dan Pergeseran Besar Fungsi Pengawasan. Teman-teman, pemasukan awal tahun 2010-an, dunia lagi dalam masa pemulihan besar-besaran. Setelah itu, krisis keuangan global tahun 2008, krisis itu juga makin banyak di negara terbesar, bahwa sistem keuangan yang kelihatannya kokoh tetapi atau ternyata bisa runtuh hanya karena kurangnya pengawasan dan tata kelola yang kuat. Bank raksasa bisa tumbang, perusahaan besar bisa bangkrut ya teman-teman, dan efeknya menyebar ke seluruh dunia.
juga belajar banyak dari pengalaman pahit itu, walaupun Indonesia relatif selamat dari dampak terburuk krisis 2008. Tetap ada kesadaran bahwa pengawasan sektor keuangan harus jauh lebih kuat ya teman-teman, lebih dari terintegrasi dan lebih modern, karena kalau sistem keuangan rapuh, ekonomi pun nasional bisa ikut goyah. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan memberitahu kepada teman-teman yang perlu teman-teman tahu. Kenapa perlu pengawasan yang terintegrasi? Karena itu sebelum tahun 2011 pengawasan industri keuangan di Indonesia masih tersebar. Bank Indonesia mengawasi perbankan atau berpepan LK pengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Di sini ada juga berbagai kementerian yang mengawasi koperasi atau pembiayaan dan sektor pembiayaan atau sektor lainnya. Teman-teman, di sini apa sih problemnya? Apa sih keuntungannya? Sistem keuangan itu saling terhubung. Masalahnya di satu sektor ini bisa berjalan ke sektor lainnya. Contohnya, kalau perusahaan asuransi gagal bayar klaim, nasabah bisa tarik dana di bank dan itu ganggu atau likuiditas bank. Kalau pasar modal teman-teman, untuk investor bisa menarik dana besar-besaran dari jembatan atau lembaga pembiayaan koperasi atau reksadana. Yang di situ kita sebut reksadana. Di sini teman-teman yang kalau kita sebut sinteks, permasalahan efeknya bisa mengganggu kepercayaan Republik terhadap industri keuangan secara keseluruhan. Karena itu Indonesia butuh lembaga yang bisa memantau seluruh sektor ini secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah. Jadi teman-teman, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut OJK di sini, akhirnya pada tahun 2011 pemerintah melahirkan Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dibentuk sebagai lembaga independen atau tidak berada di bawah kementerian manapun dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan sifat independen ini, OJK memiliki kebebasan dan mengambil keputusan tanpa tekanan politik atau cap. Oh my God! Wow! Jadi teman-teman, transformasi peran dan inovasi Bank Indonesia di era baru nih teman-teman. Kalau kita ketahui ini setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut OJK atau Bank Indonesia mengalami perubahan besar dalam mendapatkan dan perannya. Dulu BI bukan cuma menjaga stabilitas rupiah, tapi juga memegang tugas besar sebagai pengawasan perbankan. Jadi kalau kita ada bank bermasalahan, contohnya pengawasan dan teknik lanjutannya ada di tangan BI ya teman-teman. Namun sejak ada OJK ini berdiri tahun 2011 sampai 2013 ini teman-teman, tugas pengawasan mikro atau beralih kepada OJK. Banyak orang atau waktu itu khawatir, wah apakah ini BI bakal kehilangan power atau gimana gitu ya. Tapi kenyataannya teman-teman, yang terjadi justru sebaliknya, peran BI semakin strategis dan naik kelas dari satu dulunya fokus pada pengaturan dan pengawasan bank. Sekarang itu BI
bertransformasi menjadi arsitek utama kebijakan ekonomi nasional. Jadi, teman-teman, di sini peran baru BI di bidang kebijakan moneter. Yang pertama itu teman-teman yang paling adalah kebijakan moneter. Di sini BI juga bertugas memastikan inflasi tetap terkendali dan ekonomi berjalan stabil. Karena caranya bukan hanya satu, tapi lewat berbagai instrumen. Yang pertama itu suku bunga acuan BI seperti pada gas dan rem bagi ekonomi. Saat itu inflasi naik atau rupiah melemah ya teman-teman, BI bisa menaikin suku bunga supaya konsumsi dan pinjaman berkurang. Kalau ekonomi lesu atau daya beli masyarakat turun ini teman-teman, BI juga bisa menurunkan suku bunga agar kredit lebih murah atau aktivitas ekonomi bergerak. Yang kedua itu operasi pasar terbuka. BI membeli atau menjual surat berharga buat mengatur jumlah uang atau beredar. Semakin banyak uang beredar ini teman-teman, konsumsi naik. Kalau terlalu banyak ini BI juga menyerapkan lewat penjualan surat berharga. Jadi yang ketiga itu manajemen likuiditas perbankan. Teman-teman, kalau teman-teman pasti tahulah BI memastikan bank-bank punya cukup dana buat beroperasi, tapi tidak berlebihan atau sehingga memicu inflasi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau singkatnya seperti ini ya teman-teman. Di bidang moneter atau BI menjadi pengendalian suku ekonomi. Kalau ekonomi terlalu panas atau naik, BI juga didinginkan atau diturunkan. Kalau terlalu dingin, BI dihangatkan. Itu contoh sederhananya teman-teman. Yang kedua itu sistem pembayaran inovasi besar di era digital. Teman-teman, di sini perubahan paling terasa oleh masyarakat justru ada di sektor sistem pembayaran. Setelah OJK mengambil alih fungsi pengawasan perbankan atau BI menguatkan fokusnya pada infrastruktur pembiayaan atau pembayaran nasional. Beberapa inovasi penting yang BI hadirkan adalah KRIS. KRIS ini berbentuk seperti menyatukan semua jenis kode atau KRIS yang dulu berbeda-beda atau sekarang mau bayar pakai wallet apapun bisa disatukan KRIS. Ini bisa bikin UMKM perdagangan atau pedagang pasar sampai tukang parkir sekaligus bisa menerima pembayaran digital dengan mudah. Yang kedua itu BI Fast. Ini layanan transfer atau perbankan atau antar bank yang cepat dan murah, cuman Rp2.500. BI Fast ini mempercepat arus uang di masyarakat dan membantu digitalisasi ekonomi. Yang ketiga, GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Dulu kalau teman-teman transaksi nih kartu kredit atau debit, banyak yang memakai atau memakan biaya karena menggunakan jaringan luar negeri. Dengan GPN ini ya teman-teman, semua transaksi domestik atau diarahkan ke jaringan dalam negeri sehingga lebih murah, aman, dan cepat. Yang selanjutnya, kesiapan infrastruktur pembayaran digital mulai dari standar keamanan. Teman-teman, interoperabilitas antar bank sampai pengembangan sentral bank digital atau yang kita sebut CBDC lewat proyek digital rupiah, semuanya dipersiapkan oleh BI ya teman-teman. BI juga ingin juga masyarakat bisa
bertransaksi kapan saja, di mana saja dengan cara yang cepat, aman, dan efisien. Dan ini jadi fondasi ekonomi digital Indonesia, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, itu kebijakan makroprudensial. Itu dia menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kalau OJK mengawasi kondisi masing-masing nih, teman-teman, bank ini BI sekarang fokus pada gambaran besarnya ini seperti risiko di level nasional. Jadi teman-teman, di sini yang saya akan bilang di sini saya akan bilang lahir yang namanya kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan untuk menjaga stabilitas atau sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi contohnya teman-teman di sini tuh seperti home ownership loan, rasio loan of all. Ini BI bisa mengatur beberapa persen DP atau kredit rumah nih. Kalau pasar seperti terlalu panas dan berpotensi bipolar, BI bisa memperketat rasio LTV. Yang kedua itu teman-teman, conscious butter. Saat ekonomi terlalu cepat tumbuh, BI bisa meminta bank menyimpan lebih banyak cadangan modal demi keamanan teman-teman semua. Jadi aturan pertumbuhan kredit ini teman-teman, itu dia berbasis dapat mengarahkan atau BI bisa dapat mengarahkan pertumbuhan kredit agar tidak berlebihan atau tidak terlalu lambat teman-teman. Jadi kebijakan makroprudensial ini seperti radar besar yang memantau atau resiko-resiko yang bisa menguncang sistem keuangan nasional. Jadi bukan hanya melihat seperti satu bank, tapi seluruh di ekosistemnya. Yang terakhir itu teman-teman, edukasi ekonomi dan literasi keuangan. Selain tugas teknik tadi, BI juga terjun ke masyarakat lewat berbagai program edukasi. Edukasi itu seperti BI ingin masyarakat Indonesia semakin cerdas secara finansial dan mengenal peran rupiah dalam ekonomi. Jadi ada beberapa di sini programnya teman-teman, seperti Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Mengajak masyarakat menghargai rupiah, mengenali ciri keasliannya, dan menggunakan uang secara bijak teman-teman. Yang kedua itu program edukasi sistem pembayaran digital. Teman-teman, di sini BI mengajarkan cara menggunakan kris, keamanan transaksi digital, sampai manajemen keuangan sederhana. Jadi teman-teman, literasi keuangan ini tidak hanya bagian penting karena semakin modern, tetapi sistem pembayarannya. Kenapa? Semakin tinggi pula risiko penipuan dan kejahatan digital ini, teman-teman. Jadi BI ini bisa bukan sekedar membangun sistem, tapi juga membangun pemahaman masyarakatnya. Yang selanjutnya, peran BI dalam ekonomi syariah. Jadi di sini kita juga menarik di tengah tumbuhnya ekonomi syariah. BI mengambil peran aktif dengan berbagai inisiatif atau Indonesia Syariah Economy Festival atau ISEF. Dia ini mendorong besar UMKM halal, keuangan syariah, dan ekonomi berbasis nilai Islam. Akselerasi Bank Syariah Indonesia BSI atau BI berkontribusi dalam mendorong penguatan ekonomi keuangan syariah nasional atau pengembangan instrumen moneter syariah, termasuk pasar modal syariah.
pembiayaan syariah, dan instrumen berbasis bagi hasil teman-teman. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa BI juga berperan dalam memperkuat ekonomi syariah teman-teman sebagai bagian dari strategi Indonesia atau nasional. Di sini ada kolaborasi BI atau OJK dan tantangan pada masa depan. Nah, yang kita udah tahu nih teman-teman, BI ini berubah dan OJK berdiri sekarang ini. Teman-teman, pertanyaan di pikiran Anda pasti gimana sih mereka berdua kerja sama atau bekerja sama bareng? Di sini tuh jawabannya adalah ada KSSK, itu Komitmen Stabilitas Sistem Keuangan, atau kita sebut forum ini adalah beranggotakan Bank Indonesia atau OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan LPS. Tugasnya adalah teman-teman, ini dia menjaga stabilitas keuangan atau nasional. Teman-teman, di sini KSSK ini apa sih? Ini dia kayak seperti kayak tim itu darurat nasional bidang ekonomi. Mereka itu memantau potensi kritis, nyusun strategi, dan siap ambil langkah cepat kalau ada gejolak ekonomi. Misalnya nih teman-teman, pas pandemi COVID-19 2020 ini, BI ini dia bisa membantu lewat pelembaran moneter dan pembelian surat utang. Sedangkan OJK ini kasih relokasi kredit, dan LPS jaga kepercayaan masyarakat lewat penjaminan simpanan kerjasama ini. Ini dia terbukti ampuh menjaga sistem keuangan tetap stabil di masa sulit. Namun tentu saja ada tantangan ke depan. Gak mudah sih teman-teman kalau ada di dunia keuangan berubah menjadi banget. Dia kayak berubah menjadi kayak seketika itu. Jadi di sini fintech adalah aset kripto tumbuh pasar, kadang lebih cepat dari regulasinya. Teman-teman, di sini ada ancaman keamanan pun, yaitu siber makin besar. Kalau kita sebut ini teman-teman, ada nih globalisasi ekonomi, bikin arus modal ini. Dia bergerak liar itu yang biasa mempengaruhi nilai tukar kapan saja. Jadi karena itu BI dan OJK ini harus berinovasi dan adaptif. BI ini harus bisa menyimbangi kebijakan moneter biar inflasi terkendali tanpa bikin ekonomi lesu. Sedangkan OJK ini teman-teman, dia harus menjaga agar lembaga keuangan tetap sehat, tetapi gak menghambati inovasi digital. Selain itu teman-teman, keduanya juga harus memperkuat edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Karena semakin paham masyarakat terhadap keuangan ini teman-teman, semakin kuat juga sistem ekonomi kita. Dan terakhir teman-teman, ada transformasi BI. Ini bukan cuma soal struktur atau fungsi, tapi soal cara berpikir baru. Teman-teman, dulu ini kalau cara berpikir BI ini lebih fokus ke angka atau stabilitas. Sekarang ini tidak ya teman-teman, BI ini juga berperan membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang gak cuma butuh tapi juga adil dan hijau. Jadi teman-teman, dari perjalanan panjang ini kita bisa simpulkan ya teman-teman, transformasi peran Bank Indonesia adalah kehadiran OJK. Bukan berarti BI kehilangan kekuasaan, tapi justru menentukan arah baru yang lebih strategis. Teman-teman, di sini BI ini sekarang jadi lembaga yang mengatur irama ekonomi nasional. Sementara OJK di sini dia menjaga ritme di lapangan agar bisa harmonis. Keduanya ini teman-teman dia bekerja sama atau berdampingan, ibaratkan dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Dengan koordinasi kuat ini lewat KSSK, dia ini berinovasi digital dan komitmen menjaga stabilitas Indonesia, bukan punya fondasi ekonomi yang makin kokoh. Dan kedepannya teman-teman, selama kolaborasi antara BI ini dan OJK ini terus terjaga teman-teman, kita bisa optimis bahwa sistem keuangan Indonesia akan tetap tangguh, adaptif, dan
menghadapi masa depan yang akan datang ya teman-teman.